edan-edanan kamu. Kamu itu bukan juru tulis, tapi konsultan saya. Kamu tidak hanya memodalkan rajin saja, Suli. Kamu harus menyalurkan otakmu yang semenang itu. Selama ini, kamu belum pernah memuaskan saya. Oh, jadi selama ini Pak Raja belum pernah merasa puas, toh? Ya, kadang-kadang sih puas. Tapi ya, tidak. Soalnya kamu belum pernah memecahkan masalah di proyek kita ini. Contohnya, para penduduk desa yang berbondong ke sini meminta pekerjaan. Kamu ikut menanyakan apa, Suli? Tidak ada kan? Soal penduduk desa bekerja yang mendarat sakit. Soal konferensi Suli dan Jabang. Kamu menanyakan apa, Suli? Juga tidak. Ya, Bapak jangan hanya menyalahkan saya. Bapak kan tahu, tanah di sini masih sangat labil, mudah longsor. Saya sudah mengusulkan agar dibuat sistem terasai. Dan soal pohon perang itu, Pak, memang sudah ditebang meskipun pakai traktor. Itu artinya kamu percaya bahwa pemikiran penduduk desa, Suli? Bukan begitu, Pak Raja. Kita sebagai orang baru di sini sebaiknya menghargai pemikiran penduduk di sini. Sama saja. Itu artinya kamu percaya bahwa komplain itu ada penunggunya, ada demitnya. Katanya insinyur, lo kok percaya demit. Katanya jujur, lo kok menipu. Baiklah, Pak Raja. Bapak boleh tidak percaya pada saya. Toh, saya tidak akan sakit hati. Saya masih mempunyai cara lain yang bisa digunakan untuk proyek kita ini. Suli, kalau soal teori, saya tahu betul bahwasanya kamu itu bisa. Tapi loh yang saya minta itu praktiknya. Buktikan dong cocok atau tidak dengan kita ini. Tujuh poin saja, Pak Raja. Bagaimana, Pak, kalau sebaiknya pohon perang itu tidak usah ditebang? Dan sebagai gantinya ya, kita bikin saja jembatan masuk ke komplek kita ini. Toh, membuat jembatan sudah ada dalam daftar isian proyek. Suli, kalau soal ini saja, saya juga bisa. Lalu saya juga ikut dalam MPK DIP itu kok. Kalau begitu, tidak ada masalah, toh? Tapi loh, kalau jembatan itu jadi dibuat, saya tak bisa korupsi. Lumayan loh korupsi jembatan itu. Tapi Pak Raja harus ingat, Pak, proyek ini proyek besar dan Pak Raja adalah pemborong yang benar. Saya sendiri sebagai konsultan juga menginginkan agar proyek kita ini berjalan dengan lancar. Tapi kamu harus ingat, kamu itu konsultan saya. Artinya menurut saya, pemborong ini untung, konsultan mana bikin yang untung dong. Tapi Pak Raja harus ingat akibatnya nanti. Tiba itu nanti. Yang terpenting untung sekarang. Oh ya, nih surat dari kabupaten. Nah, ini kebetulan sekali, Pak Raja. Inilah kesempatan yang saya tunggu-tunggu. Jika Pak Bupati datang, ya kita tinggal beberkan saja kesusahan-kesusahan yang terhadap desa ini. Goblok! Itu namanya cari penyakit, Suli. Sama Pak Bupati dan kocok-kocoknya itu. Bicara yang baik-baik. Kejelekan masalah internet. Masalah itu memang bukan tugasmu. Tugasmu sekarang yaitu memecahkan masalah yang ada di proyek kita ini. Contohnya para pekerja yang mendarat sakit itu. Selesaikan dengan cara yang cepat dan murah. Oh ya, aku punya usul. Bang Hakiman, kalau pekerjaan mendadak sakit itu, kita make up saja wajahnya biar kelihatan lebih waras. Lantas, ketika kejukan itu datang, kita paksa saja dia kerja. Setelah itu ya, mati pun ya nggak apa-apa. Saya tidak setuju. Itu pembunuhan. Dosa, Pak Raja, dosa. Kamu itu loh, ngomong terus. Sekarang tugasmu buatkan saya teks pidato penyerta itu. Tidak bisa, Pak Raja. Itu bukan tugas dan bidang saya. Sebaiknya Pak Raja cari tenaga khusus untuk membuat teks pidato itu. Bukan saya, Pak Raja. Bukan saya, Pak. Sepertinya kamu tidak tahu saja, Suli. Ini namanya pembatasan tenaga kerja.
Jadi loh, Juli, loh, mana nih? Ini pas sulapan. Kunti goblok. Apa? Katanya kalian itu demi priai. Lah, kok urakan? Mau ketemu pimpinan itu harus yang sopan. Ada tamu, ya diisi. Ada sampah, lapor dulu. Apa kau bilang? Kenapa omonganmu jadi seperti itu, Kita ini baru mengalami musibah. Lihat teman-teman kita, banyak yang menderita. Kok kamu masih sempat-sempatnya bicara sangat demokratis seperti itu? Apakah kamu ini sudah keturunan manusia, Kok bicaraku tiba-tiba ke kiri-kirian? Iya, kamu ke kiri-kirian? Apa? Kiri-kirian? Ketahuilah, kiri-kirian dan kanan-kanan itu adalah istilah manusia dari jagat kasar. Kita kaum demi tidak memakai istilah semacam itu. Lo ngomong apa maunya? Kita ini sedang terdesak, gak usah lu banyak bacot. Lebih baik kita dobrak rumah jin kontrak. Jin pohon pre, jin pohon pre. Au. Siapa yang berani mengganggu istirahat saya? Siapa yang mengganggu kenyamanan saya? Saya Lurahi Genderuwo. Saya Wilwo. Pocong saya. Kuntilanak ngerahe, tawar ngerahe. Ternyata konco-konco saya sendiri sudah terlanjur saya melaksanakan. Jadi, ada apa kalian kemari? Gawat Lurahi, manusia telah memporak-porandakan tempat tinggal para demit. Benar Lurahe, ekologi para demit telah diinjak-injak oleh manusia. Tempat kita telah ludes semuanya. Kita telah hancur Lurahe. Kita digusur, digusur. Digusur? Ya, digusur? Yalah pindah toh. Alam kita ini luasnya bukan kepalang. Apalagi kalian ini cuma demit loh. Manusia saja bisa ditenggelamkan di danau buatan. Apalagi kalian ini cuma demit. Sudahlah, terimalah kabratmu itu. Kelak kalian akan dijadikan demit yang baik hati dan berbudi luhur. Tetapi tidak sederhana itu Lurahi. Kita mesti mengadakan perlawanan terhadap mereka. Benar Lurahe, jika kita terlalu pasif, lalu generasi muda demit mau ditaruh di mana Lurahe? Lantas kita tinggal di mana dong? Iya, gimana dong nih? Kita harus berjuang. Berjuang. Kalian ini ngomong apa toh? Persoalan yang tampak gawat, mending kalian susun dulu proposalnya. Baru kita bicarakan dengan face to face, heart to heart. Yes? Oke. Kurang kompak. Sekali lagi. Yes? Oke. Nah, begitu dong. Kompak persis penataran. Sekarang bicaralah yang gamblang. Apa mau kalian? Begini Lurahe, berdasarkan kenyataan yang kami lihat dengan mata telanjang, bahkan dengan berbagai sudut pandang, maka tindakan manusia dari jagat kasar tidak lagi mengindahkan pertimbangan-pertimbangan etos alam, kerangka pemikiran dan analisa sosial para demit. Saya setuju dengan Dulu bahwa tatanan para demit harus mempunyai. Stop! Kalian ini ngomong apa? Kok omongan kalian berbusa-busa? Kalian ini cuma demi staff loh. Kodratmu itu bodoh. Syukur bisa bertemu tolong kalian.
Sekarang bicaralah yang jelas. Apa mau kalian? Nah, begini Lurai, kami numpang. Nah, begitu saja kan bisa. Tidak sederhana itu Lurai. Kita mesti melihat kenyataan ini bahwa Demit sekarang tengah mengalami distorsi sosial yang gawat, sehingga kita harus menyikapi realitas ini dengan analisa saja gitu. Lurai, jangan dipelikat tes itu dong. Genderuwo, kita harus mempercayai bahwa konco-konco kita itu tetap setia, tetap membentengi kehidupan kita. Lurai, jangan ambivalen dong. Dan sekarang Demit tidak dimensi lagi. Awas kalau kalian masih bicara yang tidak jelas tuntungannya. Nanti saya kirim kalian ke kelompok mahasiswa biar kapok kalian. Jangan Lurai, jangan. Jelasnya itu bagaimana tak? Jelasnya kalian ini tergolong Demit muda yang melempem. Bisanya cuma ngomong doang, tapi ciutnya. Apa itu? Menghadapi persoalan seperti itu saja sudah simplikatif, sudah menyerang, sentimental. Apa itu? Tidak visioner. Tapi saya butuh jalan keluar, bukan cuma diejek. Enak Lurai, jangan diejek dong, beri jalan keluarnya. Apa? Kalian minta petunjuk, minta petua, kayak yang di televisi itu loh. Tapi baiklah, sebagai generasi tua Demit yang berhati dan berbudi luhur, sini saya kasih resep yang klasik. Takuti manusia dari agak kasar. Sudah. Tapi saya berkali-kali turun ke jagat manusia. Nyatanya mereka tidak takut lagi menghadapi perwujudan kita. Genderuwo, terseniti seperti itu kan, seperti kamu itu. Artinya meremehkan bakti yang diberikan oleh sahabat-sahabat kita. Saya berkali-kali turun ke jagat manusia. Nyatanya mereka tidak takut lagi terhadap kita. Genderuwo. Kamu lihat bagaimana Nyai Blorok, peranan wanita itu masih mampu membuat manusia lari kalang kabut. Juragannya proyek itu emang kebangetan. Dan tenan. Sudah saya peringatkan. Bu, kalau nebang pohon itu jangan seenaknya. Lah kok sekarang malah nekat nebang seenaknya sendiri. Akibatnya sekarang gimana? Tukang-tukangnya meletak semua, sakit mendadak. Ini bukan kesalahan dan tanggung jawab kita. Benar, bukan kesalahan kita. Wong saya sudah peringatkan, Bu ya diselamati dulu sebelum nebang. Lah kok sekarang malah nuduh saya, bikin kerusuhan, bikin gara-gara. Apa ndak edan namanya? Maaf, saya terpaksa masuk sana tulis. Kamu salah yang ke 169 kalinya. Sejak sampai yang datang kemari. Terus terang saja, proyek saya kali ini baru terkena begitu. Tempat ini, daerah ini, rumah ini kalian gunakan untuk menculik suli kesultanan saya. Kamu salah yang ke 170 kalinya. Pak Rajak, sejelek-jeleknya warga desa, sejelek-jeleknya saya, kami masih punya martabat untuk tidak main culik-culikan. Ketahuilah, suli konsultan sampean itu hilang di bawah Demit. Di bawah Demit sekarang apa-apaan Demit? Yang Demit itu ya kalian berdua toh. Kamu salah yang ke 171 kalinya. Pak Rajak, saya bisa mengembalikan suli pada hari ini juga. Tapi saya punya satu syarat. Apa? Mulut sampean, Berapa? jangan bayar saya. Lantas sama siapa? Warga desa. Nah, ini motivasinya. Kamu culik suli biar saya butuh tenaga. Lantas kamu saya pekerjakan di proyek saya ini. Benar apa benar? Kamu salah yang ke 172 kalinya. Pak Rajak, sekarang yang butuh siapa? Sampean, saya, atau sebaiknya sampean minggat saja dari sini? Tidak. Tadi hanya bentakan formalitas. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Sekarang syarat sampean akan saya penuhi. Asalkan suli dikembalikan sekarang juga. Kalau begitu, mari ikut saya.
Jin, kurang ajar. Kamu ninggalin saya toh. Oh iya Mbah, sorry Mbah, saya lupa. Ayo Mbah. Bilang-bilang aja Mbah. Keterlaluan. Apanya yang keterlaluan? Kalian duduk dan dengarkanlah. Aku akan mengajak kalian mengenang kembali kejayaan kita pada masa lalu. Kemarin aku membaca kitab Cahau. Ya, Cahau. Catatan harian Genderuwo. Yaitu buku pribadiku sendiri. Dituliskan pada bab 57 ayat ke-9 alinea ke-9 paragraf kedua. Disebutkan di suatu negeri yang bernama Utara Nusia, yaitu negeri kita yang dahulu terletak di sebelah utara kediaman manusia. Tapi itu dulu, sekarang sudah berbanding terbalik. Perjuangan dan pengorbanan yang telah kulakukan pada waktu itu sekarang telah dilupakan oleh jin pohon pre. Bahkan sekarang dia tengah gampangnya mengingkari dan mencampakkan diriku seperti kambing. Pemimpin macam apakah itu? Saudara-saudara sekalian, mumpung kalian belum dicampakkan, aku menyarankan agar kalian tidak mau dijadikan begundanya. Setuju? Setuju. Dan juga kalian jangan mau dijadikan kambing hitam atau korban keserakan oleh jin pohon pre. Setuju? Setuju. Bagus. Kalian harus bisa dan berani menunjukkan persatuan dan kesatuan para demit. Siapa berani berkata bahwa demit minder dan takut menghadapi manusia? Siapa berani berkata bahwa demit sebenarnya tidak ada? Maka tibalah saat yang aku damba-dambakan itu. Aku mengemukakan satu gagasan yang mulia, yaitu kita dongkel kedudukan jin pohon pre. Setujukah kalian? Setuju. Jin Ponpre itu harus digusur karena memang sudah uzur. Idemu itu cemerlang sekali, genderuwo. Kalau perlu saya carikan investornya. Bukankah begitu, genderuwo? Loh, kok sekarang nih kamu ini malu-malu? Genderuwo, kamu jangan seperti banci, genderuwo. Kamu itu panglima demit loh. Bukankah demikian para demit? Hah, kalian kok ikut-ikutan bego? Hei, para demit, apakah kalian akan melaksanakan gagasan yang edan itu? Tidak. Nah, beginilah jawaban yang sebenarnya itu. Terlalu kompak seperti paduan suara. Para demit, apakah kalian akan tetap melaksanakan gagasan yang edan itu yang meruntuhkan kedudukanku? Tidak. Kapok tidak, bahwa gagasan dan edan itu akan meruntuhkan persatuan kita. Kapok tidak, bahwa gagasan dan edan itu akan meruntuhkan kewibawaanku, kedudukanku, kemartabatanku. Kapok tidak? Kapok. Bagus. Itu artinya
Kita kukuhkan lagi semangat kita. Kita singkirkan saling curiga. Dan kita harus saling menghargai. Apa? Sesepu desa? Ini artinya kita bakal makan. Jin pohon pre, kami datang membawa sesaji secukupnya. Waduh, kita dihina. Mosok kita diberi kepala itu goreng. Apa? Oh, sabar. Yang namanya upeti itu pasti bertambah dengan sendirinya. Jika dianggap kurang, kami tambahkan juga dengan tapai goreng. Nah, kan bertambah sedikit-sedikit, lama-lama menjadi Uji. Nah, Jika masih dianggap kurang juga, kami tambahkan juga dengan kemenyan. minyan. Lumayan untuk mut-mutan. Jin pohon pre, kedatangan kami ke sini ingin menanyakan, apakah ada terselip wanita dari dunia kasar? Wanita kok terselip? Aneh loh. Wanita kan biasanya diselip. Adapun nama wanita tersebut ialah... Waduh, siapa ya? Siapa Pak Raja Kusi? Namanya Suli. Siapa namanya? Suli. Jangan-jangan yang dimaksud sesepuh desa itu wanita yang kemarin diculik sawan itu ya? Aneh ya, kok mereka tahu bahasa kita? Bahwa mereka sering menseminarkan kehidupan para demi. Bukan itu, mereka yang sering baca koran yang isinya demi saja. Pak ya, tidak toh ini akibat dari kolaborasi dari segala bidang. Tentang wanita itu, Lurahe, coba pertanyakan kepada mereka, apakah wanita yang diculik sawan itu kemarin tergolong utuh atau utuhnya sebagian? Biar menjaga jaga kita tetap suci, Lurahe. Baiklah, kalau demikian, kemauan bawahan abang akan berjuang. Selamat jalan, Abang. Bapak sesepuh desa, kami perlu mengetahui apakah wanita itu utuh seutuhnya atau utuh sebagian, atau utuhnya yang enggak ada. Kadang-kadang utuh, kadang-kadang tidak. Bapak sesepuh desa, ini perlu saya ketahui secara persis agar alam kami tetap steril, tetap suci. Jika memang ada, perkenankan kami untuk meminta wanita kembali tersebut. Meminta kembali. Ketahuilah Bapak sesepuh desa, kami ini menganut asas musyawarah. Keputusan tidak bisa dilahirkan begitu saja. Apakah kamu bersedia menunggu? Baiklah. Selamat datang, Abang. Wah, jadi begini. Bapak sesepuh desa tersebut ingin meminta Suli dikembalikan. Bagaimana? Saya punya usul. Kita membuat perjanjian baru lagi supaya bisa ditaati kedua belah pihak. Baiklah. Kalau demikian, abang pamit dulu. Selamat jalan, Abang. Sesepuh desa. Lurahe, kurang menakutkan, dibikin angker. Oh iya. Sesepuh desa. Bapak sesepuh desa yang saya hormati. Dari hasil diskusi kami yang singkat, kami mendapatkan bahwa Suli akan dikembalikan hari ini. Namun, kami akan membuat
persetujuan yang baru yang ditaati oleh kedua belah pihak, yaitu kita harus saling menghargai, tidak boleh mencemarkan alam yang lain. Apakah Bapak sesepunya setuju? Kami dapat menerima keputusan tersebut. Baiklah, kalau begitu. Sawan, tolong keluarkan dulu. Nah, Untung akan cepat datang. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Kurang ajar kau. Kami izin dulu, Mbah. Kami ingin pergi. ya. Terima kasih, Mbah. Mari saya bantu, Pak. Ya. Warga Nisa goblok. Mana ada dia minta muka bumi. Nih, kau tunjukin. Turin pokoknya. Halo. Tidak. Tidak. Tidak.